Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Neka Putra, NIM 0201128228174174 dari kelas B akan mereview film Hos Cokro Aminoto, Guru Bangsa, tugas dari Bapak Alip, yaitu dosen pengampu ilmu negara. Film ini adalah film keluaran tahun 2015 dengan genre drama biografi story, produksi dari MSH Film Vic Local Production atau Yayasan Keluarga Besar Haji Umar Said Cokroaminoto yang disutradarai oleh Garin Nugroho dengan beberapa pemeran utama yaitu Reza Hardian, Putri Ayundia, dan Christine Hakim. Cerita beralih ke awal mula perjuangan Cokroaminoto sejak kecil hingga menikah dengan Sukar Sikin. Ketika beliau bekerja di pabrik karet sebagai juru ketik, beliau melihat ketidakadilan pemimpin kepada kaum buruh. Keputusannya untuk mengundurkan diri dari pekerjaan dan pergi ke Semarang dan meninggalkan istrinya membuat mertuanya yang seorang bupati marah. Sambil mencari makna hijrah, beliau bertemu dengan seorang pengusaha yang terkesan dengan karisma dan kepemimpinannya. Dia menyarankan beliau untuk ke Surabaya dengan titik awal hijrahnya. Bersama istri dan putrinya, Cokroaminoto pindah ke Surabaya dan bekerja di sebuah firma sambil menulis dan memimpin surat kabar bernama Bintang Surabaya. Di tahun 1912, pemimpin Syarikat Dagang Islam yang saat itu dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda, Haji Saman Hudi, mengajak Cokroaminoto bergabung dan mereka membentuk organisasi baru bernama Syarikat Islam. Organisasi ini diterima oleh masyarakat Indonesia, terutama rakyat miskin, kemudian bergerak cepat membuka banyak cabang di seluruh Jawa. Karena keahliannya dalam menulis dan berpidato, juga karisma yang besar, banyak julukan yang kemudian disematkan padanya, antara lain Satria Peningit, Yang Utama, dan Raja Tanpa Mahkota. Harapan masyarakat Indonesia sangat besar kepadanya, dari kalangan buruh, petani, hingga kaum cendekiawan menganggap beliau adalah pemimpin mereka. Rumah tinggal beliau dihuni oleh para pemuda yang kelak menjadi para pemimpin bangsa, antara lain Kusno atau Soekarno, Samaun, dan kemudian Agus Salim yang pernah bekerja sebagai penerjemah pemerintah Belanda atau pemerintah juga ikut bergabung. Kapasitasnya sebagai pemimpin karismatik berhasil meredakan pertikaian antara warga Tionghoa dan pribumi di Surabaya. Sejak saat itu, namanya semakin dikenal. Ditambah lagi tulisan-tulisannya di beberapa surat kabar semakin tajam dan dianggap berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, beberapa murid beliau seperti Samaun dan Musuh ikut bergabung juga dengan organisasi lain yang dipimpin oleh tokoh sosialis Belanda, Sneflit. Mereka bergerak melalui aksi-aksi fisik seperti penjarahan hasil bumi dan penjarahan hasil bumi yang dibawa oleh tentara Belanda. Bahkan mereka juga membuat riak dan gejolak di tubuh Syarikat Islam yang membuat organisasi ini nantinya terpecah. Sebuah insiden berdarah yang melibatkan kaum buruh di Garut dijadikan alasan penangkapan Cokroaminoto. Beliau kemudian menulis pledoi setelah berhasil mematahkan dakwaan pemerintah Hindia Belanda kepadanya. Kemudian Cokroaminoto kembali ke rumahnya dan kembali dengan keluarganya di saat pemerintah Hindia Belanda berlaku semakin kejam terhadap rakyat Indonesia dengan berbagai penangkapan dan adanya jam malam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akan menampilkan beberapa adegan dalam film Hos Cokroaminoto. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika engkau bawa aku dari penjara satu ke penjara lain, ataukah penjara adalah hijrahku, memahami manusia dan kemerdekaannya? Ya Allah, inikah jalan panjang hijrahku?